Selamat sore buat kawan-kawan semua dan seluruh masyarakat Nias Barat khususnya ini. Saya berbicara di sini menanggapi teman-teman yang belakangan ini sering memberikan sesuatu masukan ke saya atau memberikan sebuah pemahaman tentang masalah bagaimana politik di Nias Barat saat ini, yang dimana ada dua calon yang sudah mencalonkan sebagai calon bupati dan wakil bupati di Nias Barat, di mananya Pak Henoki dan Pak Eliunus. Nah, tentunya teman-teman kemarin sempat mempertanyakan ke saya kira-kira seperti apa tanggapan atau situasi di Nias Barat saat ini. Ya, kalau saya amati, ya mungkin saya bukan di daerah ya, saya di luar daerah saat ini. Pengamatan saya, bahkan pun kalau kita ikuti di media sosial, di link berita juga, kita melihat seperti apa. Jadi saya memperhatikan ada sesuatu hal yang begitu bisa kita pungkirin kejadian apa itu. Ya, jadi yang tidak bisa kita pungkirin ini adalah bagaimana sih kecintaan masyarakat itu kepada calon yang mereka dukung. Ya, ini terkhusus kepada Pak Henoki dan Sabahati sebagai calon bupati yang saat ini. Itu semakin ada bulian, semakin ada juga tuduhan dan bahkan pun hal-hal yang menurut kita tidak seharusnya dilontarkan di media sosial. Tapi masyarakat itu tidak memperdulikan hal itu. Kalau juga kita melihat saat ini perbandingan antara Pak Eliunus dengan Pak Henoki jauh berbeda. Ya, ini menurut pemandangan saya dan pengamatan saya, ya, itu jauh berbanding dukungannya atau dukungan masyarakat terhadap dua balon ini. Satu-satunya dulu, ini terakhir kita bisa buktikan kemarin pada saat deklarasi di daerah Lelevitumoi, itu luar biasa. Ya, itu Lelevitumoi sebenarnya adalah kandangnya Eliunus itu. Tapi ketika ada acara kemarin yang melalui pengukuhan Korcam dan Kordes Henoki Sabahati, di sana luar biasa orangnya banyak sekali. Padahal target itu 2.000 orang. Ternyata ketika sudah berlangsung acara bukan hanya 2.000 orang yang hadir, lebih, ya, lebih. Bahkan menurut informasi ada sekitar 4.000 orang itu hadir menghadiri acara tersebut. Nah, jadi ini salah satu penilaian bagi kita bahwasannya tidak ada ngaruhnya dari intimidasi lewat media sosial ini. Apa itu intimidasi? Dengan cara-cara para tim-tim relawan yang mendukung Eliunus, mereka membangun berbagai isu terhadap Henoki. Ternyata tidak mempan, gitu loh. Nah, ada lagi yang mempertanyakan atau bertanya ke saya, kira-kira bagaimana sih dengan Eliunus? Apakah mereka mendapat keuntungan dengan mereka sudah melakukan bulian di media sosial itu? Saya tanggapi fair aja, saya bilang enggak, menurut saya enggak. Bahkan pun menjadi bumerang terhadap mereka dengan adanya ya yang mereka viral-viralkan di media sosial itu. Pasti ada efeknya pada paslon mereka. Dan ini juga menurut saya kenapa mereka melakukan hal itu, karena tidak ada hal yang harus dipromosikan dari hasil kinerja Eliunus selama atau setelah Pilkada 2020 yang lalu dan sampai hari ini. Bahkan pun pada masa Eliunus menjadi kepala dinas PUPR di Nias Barat pada saat itu, nggak ada hasilnya, nggak ada. Makanya wajar mereka memberikan asumsi pandangan dan segala macam, tapi yang mengarah pada hal-hal negatif. Nah, coba bayangkan sekarang, kalau ada sesuatu hal yang mereka bisa promosikan untuk Eliunus, kira-kira apa coba? Bahkan pun kita perhatikan setelah beliau menjadi rektor Unias, ya malah Unias itu menjadi malu. Jujur aja saya bilang, menjadi malu. Kenapa? Yang ada pada saat ini adalah terjadi hipnotis lah, terjadilah penahanan ijazah lah.
gitu. Nah, coba bayangkan, jadi tidak mungkin mereka mempromosikan hal itu. Makanya tinggal bulian, tinggal cara mereka untuk mematahkan dukungan terhadap Enoki itu yang bisa mereka lakukan dengan cara-cara yang dibangun isu, dibangun tuduhan, gitu. Makanya seperti itu hasilnya. Tapi ternyata ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu Lelevi Tumoy adalah kandangnya Eli Yunus. Tapi ternyata pada deklarasi kemarin berbalik. Ya berbalik. Itu tadi ya, target daripada tim kita kemarin di Nias Barat itu untuk kedatangan orang di acara tersebut di Lelevi Tumoy hanya 2.000 orang. Karena kita harus ngakui itu. Ya, kita harus mengakui bahwasannya Lelevi Tumoy adalah kandangnya Eli Yunus, baik secara peta politik, baik secara dukungan, secara basisnya juga, dan bahkan pun itu kampung halamannya si Eli Yunus. Tapi ternyata ketika acara dilaksanakan di situ oleh tim Henoki Sabahati, lebih daripada target itu, lebih daripada 2.000 orang. Bayangkan. Jadi artinya masing-masing masyarakat saat ini sudah melihat, sudah bisa pahami apa yang sedang terjadi di Nias Barat itu, dan bagaimana kinerja dan kepemimpinan Henoki selama menjabat sebagai bupati dari tahun 2020 sampai tahun 2024 ini, walaupun saat ini kembali mencalonkan diri sebagai calon bupati. Nah ini dianya. Jadi makanya saya bilang, kalau masalah viral-viral di media sosial itu biarin aja, itu urusan mereka. Atau juga mereka yang sibuk sendiri, mereka juga yang mempermasalahkan sendiri, mereka juga yang berkuar-kuar sendiri. Itu karena tidak ada lagi alasan yang harus dipromosikan untuk merebut hati masyarakat itu untuk mendukung Eli Yunus ini. Nggak ada. Dari hasil kerjanya juga nggak ada. Itu tadi palingan hasil kerjanya semasa dia menjadi rektor Unias itu. Hasilnya apa? Hipnotis sama penahanan ijazah. Ada lagi penundaan wisuda kemarin itu. Ada apa? Apakah itu yang dipromosikan? Nggak mungkin. Pasti teman-teman yang para suhu-suhu di media sosial itu malu sendiri kalau itu yang mereka bicarakan di media sosial, ya kan? Jadi ini harus perlu ada penilaiannya secara objektif dan secara substansinya, bagaimana peta politik di Nias Barat saat ini dan bagaimana dukungan antara dua balon ini, apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh kemarin itu. Saya perhatikan di Lelevi Tumoy itu Pak Firman Jaya Daily dan Bapak Ahmad Dela Manunguri juga hadir. Itu. Nah, artinya mereka sudah menilai bahwasanya hanya inilah yang mampu dan harus kita dukung. Sekalipun ada omongan orang bilang begini segala macam, itu biasa, itu namanya saja kan politik. Nah, sekali lagi saya sampaikan, kenapa mereka membangun isu seperti itu? Karena tidak ada hal yang bisa mereka promosikan kepada publik, kepada masyarakat Nias Barat, hasil kinerja Eli Yunus.